Pemirsa, olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Lampung, Ansori Jausal menegaskan perlunya percepatan gerakan masyarakat berolahraga atau Lampung Sehat sekaligus berdaya secara ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Ansori dalam diskusi bersama Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung, serta sejumlah akademisi dari Unila dan ITERA. Menurut Ansori, setiap perhelatan olahraga memiliki dampak ganda, mulai dari pariwisata hingga UMKM. Ia mencontohkan perputaran uang di ajang Fornas di NTB mencapai ratusan miliaran rupiah, yang sebagian besar dinikmati sektor pariwisata dan ekonomi rakyat. Ansori juga menyinggung Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional yang menargetkan 70% masyarakat Indonesia berolahraga aktif pada tahun 2045. Target itu harus dicapai secara bertahap dan membutuhkan peran semua pihak. Sementara itu, Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat mengatakan, inisiatif ini merupakan awal sinergi antar stakeholder untuk membangun prestasi olahraga Lampung. Komunikasi dan pembagian peran yang jelas sangat penting agar program tidak tumpang tindih. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Mary, menekankan pentingnya database atlet sebagai acuan pembinaan jangka panjang. Mary juga membuka peluang pengembangan cabang olahraga potensial di luar 14 prioritas nasional yang ada dalam Desain Besar Olahraga Nasional. Dengan sinergi KONI, KORMI, dan Dispora, diharapkan Lampung tidak hanya mencetak prestasi olahraga, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat lewat gerakan olahraga yang masif. Ini sudah mulai intens ya, mengerucutkan FGD untuk meluncurkan DPOD. Seperti apa nih yang akan dilakukan Dinas Pemuda Olahraga? Yang akan dilakukan adalah pertama kali kita pasti akan membentuk tim kerja dari DPOD itu sendiri untuk mengetahui tugas siapa melakukan apa. Kemudian di dalam DPOD itu juga kita akan menentukan roadmap pelaksanaan dari jangka pendek, menengah sampai dengan panjang sehingga kita punya target-target capaian setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya kita perlu lagi menginventarisir kira-kira potensi-potensi olahraga apa yang menjadi prioritas sesuai dengan yang ada di pemerintah Provinsi Lampung. Untuk database saat ini kita sedang berproses untuk mengumpulkan data-data itu sendiri dari atlet-atlet sehingga harapannya dengan profil yang dimiliki oleh atlet itu sendiri menjadi sebagai salah satu acuan kita dalam pembinaan dan pengembangan selanjutnya dari atlet. Kemudian kan DPOD ini kan turunan dari DBON ya Bu ya? Bagaimana dengan petunjuk dari Kemenpora misalnya? Tentunya DBOD ini tetap mengacu kepada DBON bahwa dalam pelaksanaannya itu keterkaitan dengan adanya pentahelix di mana di dalamnya ada pemerintah, akademisi, kemudian ada dari media, kemudian dari organisasi-organisasi terkait dengan keolahragaan. Harapannya dengan adanya pentahelix ini kita dapat membuat suatu DBOD yang searah sesuai dengan RPJMD yang ada di pemerintah provinsi. Tentunya bisa, sementara berdasarkan aturan kita fokus kepada 14, tapi kita akan melihat lagi apakah dari 14 itu menjadikan salah satu prioritas yang akan dijadikan sebagai salah satu potensi yang akan dimajukan yang ada di pemerintah provinsi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Mitra TV melaporkan.